Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin akan bawain cerita dari Bri. Untuk teman-teman yang penasaran karya dari Bri itu apa aja sih tulisannya, admin akan sertakan link Twitternya di deskripsi ya. Oke, gak usah banyak ngomong lagi. Mari kita berdoa untuk bisa lanjut ke cerita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pri. Suara panggilan nama disertai dengan ketukan pintu membangunkan aku dari tidur siang. Masih jam 4. Kan janjinya juga setelah maghrib, gumamku dalam hati. Hari itu memang aku berjanji dengan Ando untuk melihat rumah yang akan kami tempati sebagai tempat kos yang baru. Rumah yang letaknya di daerah Cikutra Barat, Bandung. Teman-teman ada yang pernah di situ? Kalau ada komen ya. Selama tahun-tahun terakhir masa kuliah, aku berteman akrab dengan 4 orang kawan. Semuanya laki-laki. Namanya Asep, Nandu, Doni, dan Irwan. Mereka berasal dari luar Pulau Jawa, kecuali Asep. Aku adalah Bri, lahir dan besar di Cilegon, Banten. Kota kecil yang letaknya ada di ujung barat Pulau Jawa. Keluargaku termasuk keluarga yang berkecukupan. Walaupun tidak terlalu kaya, aku hanya memiliki 1 kakak perempuan, hanya 2 bersaudara. Karena aku anak lelaki satu-satunya, bapak dan ibu sebenarnya cukup berat ketika aku memutuskan untuk berkuliah di Bandung. Banyak wejangan yang mereka berikan untuk bekalku ketika sudah menjalani hidup sendiri. Apalagi bapak. Beliau banyak memberikan kalimat-kalimat mutiara yang aku ingat sampai sekarang. Orang lain boleh berbuat jahat terhadap kita, tapi kita jangan pernah berbuat jahat terhadap orang lain. Jadi laki-laki itu harus berani menghadapi apapun. Tapi kalau memang terpaksa harus lari, larilah yang kencang. Itu adalah 2 dari banyak nasihat yang bapak berikan dan masih aku pegang sampai sekarang. Satu contoh lagi. Pada saat aku untuk pertama kalinya akan berangkat ke Bandung, bapak mengantarku menggunakan mobil sampai di perhentian bis. Di dalam mobil, sambil menunjukkan posisi tangan miring, bapak bilang begini. Bandung itu seperti ini, Bri. Sangat mudah untuk menjadi hitam atau putih. Kalau kamu mau jadi orang baik ya mudah saja. Kalau mau menjadi orang gak baik ya mudah juga. Semua tergantung diri sendiri mau menjadi apa. Seperti membalikkan telapak tangan. Intinya harus hati-hati dalam langkah. Pikirkan matang-matang apa yang akan kamu lakukan. Pikirkan akibatnya. Jaga kehormatan dan nama baik keluarga. Kira-kira seperti itulah ujangan bapak. Aku merasakan suaranya agak gemetar. Bapak berusaha untuk terlihat tegar di depanku. Aku yakin beliau sangat berat melepas aku ke Bandung. Tapi mau bagaimana lagi? Memang aku sangat menginginkannya. Begitulah. Walaupun aku lebih dekat dengan ibu, namun aku dan bapak punya kedekatan di sisi yang lain. Singkat kata, akhirnya dimulailah kehidupanku di Bandung. Oh iya, alhamdulillah aku diterima di perguruan tinggi negeri yang waktu itu kampusnya masih berada di Jalan Dipati Ukur. Sebelum masa kuliah, aku hanya beberapa kali menginjakkan kaki di kota Bandung. Jadi di masa awal kuliah, aku masih harus berjuang keras beradaptasi dengan lingkungannya. Mencari pertemanan yang baik salah satu perjuangan yang cukup berat. Di Bandung, aku dititipkan kepada saudara ipar dari pihak ibu yang kebetulan memiliki beberapa kamar kos. Kos aku yang pertama ini letaknya di Jalan Ciumbuleuit, persis di depan kampus Universitas Parahyangan. Kedepannya, hampir selama 4 tahun aku tinggal di tempat itu, Bandung. Sekitar tahun 2004 masih sangat dingin udaranya. Aku ingat waktu itu ketika harus berangkat kuliah berjalan kaki dari Ciumbuleuit ke Dipati Ukur.
Kabut masih cukup tebal menghiasi perjalanan. Cukup jarang aku mandi pagi, karena setiap subuh permukaan air bak mandi menjadi lempengan es karena begitu dinginnya. Suasana kotanya juga aku suka. Masih banyaknya bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Belanda. Suasana klasiknya masih sangat kental. Awal-awal kuliah aku banyak menghabiskan waktu untuk eksplorasi. Setiap sudut kota aku kunjungi dengan menggunakan angkutan umum ataupun hanya berjalan kaki. Dan bersyukurnya juga, pada akhirnya selama tinggal di Bandung, aku mendapatkan teman yang baik-baik semua. Tidak ada yang aneh-aneh. Mereka cukup banyak membantuku dalam hal adaptasi dengan lingkungan maupun menyangkut hal perkuliahan. Iya, aku sangat menyukai segala hal tentang kota ini. 4 teman yang aku sebutkan di awal tadi adalah teman-teman yang berawal dari pertemananku dengan Asep dan Irwan. Aku satu kampus dengan mereka berdua. Sementara Nando dan Doni berbeda kampus. Asep yang memperkenalkan kami. 4 teman inilah yang menurutku sering sejalan. Kami merasa cocok dalam banyak hal. Seiringnya berjalan waktu dan ketika kami semakin akrab, muncullah ide agar kami tinggal pada satu tempat kos. Menurut kami akan lebih menyenangkan apabila bisa tinggal dalam satu rumah. Maka muncullah ide untuk mencari rumah yang dapat menampung kami semua dan dapat tinggal bersama di rumah itu nantinya. Melanjutkan ide itu, kebetulan ada seorang teman kampus, Rudi namanya. Dia mengatakan kalau ada rumah yang letaknya persis di depan rumahnya yang akan disewakan per kamar. Menurut Rudi lagi, rumahnya cukup besar. Rumah ini kosong cukup lama sehingga sedikit tidak terawat. Hingga pada akhirnya rumah tersebut dibeli oleh salah satu keluarga yang berasal dari Sumatera. Niat awal mereka membeli rumah besar ini adalah untuk memberikan tempat tinggal kepada 2 anak perempuan mereka yang berkuliah di Bandung. Tapi dengan kondisi rumah yang cukup besar, maka mereka memutuskan untuk menjadikan kamar yang tak terpakai untuk disewakan menjadi kamar kos. Setelah membelinya, mereka lantas langsung memperbaiki rumah tersebut tanpa merubah struktur bangunan aslinya. Tentu saja kami tertarik, karena menurut Rudi, rumah itu memiliki kamar yang cukup banyak. Selain itu juga letaknya cukup dekat dengan kampus, tidak terlalu jauh dengan keramaian kota. Hingga akhirnya, aku dan Nando mewakili teman yang lainnya memutuskan untuk melihat rumah itu secara langsung terlebih dahulu. Dengan langkah agak malas aku membuka pintu. Benar saja, ternyata Nando yang berada di balik pintu dengan senyum khasnya. "Baru jam 4 nih, Dok. Semangat amat sih lo," ucapku saat itu. "Sekalian aku keluar, Bri," jawab Nando. Selepas Isya kami pun berangkat menuju daerah yang bernama Cikutra Barat. Tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 30 menit dari Ciumbuleuit. Tidak terlalu jauh memang. Setengah jam kemudian, kami sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman yang luas, cukup untuk 3 mobil. Rumahnya sudah terlihat rapi dan bersih, karena mungkin yang menurut Rudi bilang, rumah ini baru saja diperbaiki oleh pemilik barunya. Setelah memarkirkan mobil, kami turun dan langsung menuju pintu utama. Nando mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan parubaya yang masih terlihat cantik. Sebelumnya Rudi sudah memberitahukan kepada pemilik rumah kalau kami akan datang berkunjung. "Bria, saya Lucy. Panggil saja Tante Lucy." Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut sang pemilik rumah. Mulai saat itu kami memanggilnya Tante Lucy. Setelah memperkenalkan diri, kami dipersilahkan untuk masuk. Perempuan parubaya yang ramah dengan penampilan yang cukup modis. Perawakan tinggi proporsional, berkulit putih dan berambut panjang. Ditambah senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Kami berjalan menuju ruang tengah, di mana ada sofa kulit panjang dengan meja di hadapannya. Kami bertiga duduk di situ. Tante Lucy langsung membuka percakapan dengan menceritakan asal muasal beliau dan suami memutuskan untuk membeli rumah itu. Tidak lupa juga menceritakan tentang 2 anak perempuannya yang sedang berkuliah di Bandung. Kedua anak perempuan yang bernama Sisi dan Memi. Sisi lebih tua 1 tahun dari Memi. Sofa tempat kami duduk itu berhadapan langsung dengan tangga yang menuju lantai atas. Lorong tangganya terlihat gelap
Entah dibiarkan lampunya mati atau memang begitu adanya, aku tidak tahu. Cukup lama kami berbincang di ruang tengah sampai ketika Tante Lucy mengajak kami untuk melihat-lihat ke belakang, yang akhirnya hanya Nando yang mengikuti Tante Lucy ke belakang. Sementara aku memisahkan diri untuk melihat-lihat bagian rumah yang lain. Ada 5 kamar yang berada di lantai dasar, 2 kamar di lantai atas, tapi ada 1 kamar lagi di bagian belakang rumah. Kamar belakang ini bersebelahan dengan kamar kecil yang nantinya kami fungsikan sebagai gudang. Kamar yang paling belakang ini nantinya akan ditempati oleh Nando. Ruang tengah memanjang ke belakang, menyambung jadi satu dengan meja makan berbahan kaca tebal yang bundar. Cukup besar mejanya, dengan 4 kursi mengelilingi. Nah, di sebelah kiri meja makan ini ada dapur yang berisi kulkas, kompor, dan sebagainya. Ada tempat mencuci piringnya juga, dapur yang cukup bersih dan nyaman. Walaupun tidak dekat, tapi dari posisi dapur, aku bisa melihat ke ruang tengah. Nah, ketika sedang memperhatikan dapur dan meja makan, tiba-tiba aku melihat ada perempuan yang keluar dari kamar yang letaknya paling depan. Perempuan itu berjalan menuju tangga ke lantai atas. Walau hanya beberapa detik dan tidak sempat beradu pandang, tapi dengan jelas aku dapat melihat perawakan perempuan itu. Dia berambut panjang dan tubuh cukup tinggi untuk ukuran perempuan, mengenakan daster sebatas lutut dengan motif bunga. Oh, jadi itu anak perempuan Tante Lucy. Cantik juga, ucapku dalam hati. Kamar paling depan yang baru saja aku lihat ada perempuan keluar dari dalamnya itu. Nantinya akan menjadi kamarku dalam 2 tahun ke depannya. Tidak lama kemudian, Tante Lucy dan Nando muncul. Kami pun kembali berbincang di ruang tengah. Aku tidak sempat menanyakan mengenai perempuan yang baru saja aku lihat sekilas, karena Tante Lucy terus saja berbicara, menceritakan mengenai rumah itu dan hal-hal lainnya. Tapi tiba-tiba, pandanganku teralihkan oleh sesuatu yang ada di halaman belakang. Dari sela-sela jendela ruang makan yang terhubung langsung dengan halaman belakang, aku melihat ada perempuan yang sedang berdiri di dalam gelap. Awalnya aku sedikit memicingkan mata untuk memastikan kalau itu benar-benar sosok perempuan, dan ternyata itu benar. Itu adalah perempuan yang sama dengan perempuan yang aku lihat tadi berjalan keluar dari kamar dan menuju lantai atas. Aku ingat dengan perawakan dan rambut panjangnya, dengan menggunakan baju yang sama pula. Kok bisa perempuan itu tiba-tiba sudah ada di halaman belakang? Itu pertanyaan yang muncul di benakku pada saat itu. Aku langsung berpikir, mungkin ada tangga yang menghubungkan lantai atas dengan halaman belakang di lantai bawah. Dan sekali lagi, sebelum aku sempat menanyakan tentang perempuan itu, Tante Lucy kembali berbicara mengenai hal-hal lain. Tante Lucy ini tipikal orang yang senang berbincang, cukup menyenangkan. Kami bilang kepadanya bahwa kami terdiri dari 5 orang, yang semuanya akan menempati rumah ini nantinya. Kami hanya berlima, sedangkan di lantai bawah ada 6 kamar. Maka dari itulah Tante Lucy mempersilahkan untuk mencari orang lain untuk menempati 1 kamar tersisa. Dia hanya berpesan, apabila nantinya kami jadi menempati rumah itu, beliau mohon untuk menjaganya dengan baik, hindari perilaku negatif. Dan kami mengangguk setuju. Setelah dirasa cukup berbincang panjang lebar dan yang paling penting adalah harga yang ditawarkan Tante Lucy cukup bagus, maka mewakili teman-teman yang lain, kami bilang bahwa kami setuju untuk kos di rumah itu. Tante Lucy terlihat cukup senang mendengarnya karena dia bilang kalau Rudy dan keluarga memberikan rekomendasi yang cukup bagus tentang kami. Dan di akhir perbincangan, beliau mempersilahkan untuk pindah ke rumah itu secepatnya. Sekitar jam 9 malam, aku dan Nando memutuskan untuk pamit pulang. Kami pun berjalan keluar menuju mobil. Ketika sudah duduk di belakang kemudi, sekali lagi aku melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri di balkon lantai atas. Perempuan itu persis dengan perempuan yang aku lihat di dalam rumah tadi. Tetapi kali ini wajahnya sedikit terlihat memandang ke arah mobil. Karena lampu balkon tidak terlalu terang, aku jadi tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Tapi aku yakin itu adalah perempuan yang sama.
Dalam perjalanan pulang, aku dan Nando berbincang mengenai rumah itu. Nando cukup senang setelah melihat keadaannya. Begitu juga aku. Sampailah kami mulai membahas mengenai dua anak perempuan Tante Lucy. Duh, anaknya Tante Lucy cantik juga ya, kayak model. Hehehe. Aku membuka perbincangan. Emangnya lu lihat anaknya Tante Lucy di mana, Bri? Jawab Nando dengan tanya. Kemudian aku menceritakan kalau tadi di rumah itu beberapa kali melihat perempuan yang aku pikir itu adalah salah satu anak dari Tante Lucy. Jawaban Nando berikutnya membuatku terkejut. Bri, tadi Tante Lucy di rumah sendirian. Suaminya menunggu di hotel. Beliau sengaja datang ke rumah itu hanya untuk menemui kita. Setelah kita pergi, dia kembali lagi ke hotel. Dia juga tadi bilang kalau kedua anaknya masih berada di rumahnya di Sumatera. Aku kaget mendengarnya. Lantas, perempuan yang aku lihat tadi siapa? Bandung, sekitar tahun 2007. Udaranya masih tergolong dingin. Suhu bisa menyentuh 14 derajat Celcius. Kabut masih terlihat tebal pada pagi hari. Dan yang lebih seru lagi, waktu kamar mandi kos masih menggunakan bak mandi. Setiap subuh permukaan airnya membeku, alias menjadi lempengan es karena begitu dinginnya. Tapi memang dipengaruhi juga oleh faktor karena daerah Cimbeleit, Dago, di Pati Ukur masih termasuk wilayah Bandung bagian dataran tinggi. Hujan angin disertai petir menemani aku membereskan barang-barang di kamar kos yang lama. Cuaca waktu itu memang sedang di tengah musim penghujan. Sebenarnya cukup berat meninggalkan kos Cimbeleit. Selama 3 tahun lebih aku tinggal di sana. Ibu dan bapak pemilik kos sangat baik, walaupun terhitung masih keluarga jauh. Tapi mereka memperlakukan aku seperti anak sendiri. Tapi karena keinginan untuk mencari suasana baru dan tinggal satu rumah dengan teman-teman dekat, membulatkan tekadku untuk pindah ke tempat kos yang baru. Setelah barang-barang sudah terbungkus rapi, aku pamit berangkat pindah ke kos baru. Tempat di mana 2 tahun kedepannya akan terjadi banyak cerita yang akan aku ingat seumur hidup. Untuk kedua kalinya, aku menginjakan kaki di rumah itu. Rumah besar bercat putih dengan bangunan bergaya arsitektur tahun 80-an. Fisiknya sudah bagus dan rapi. Karena memang baru saja selesai direnovasi, halaman cukup luas dan bersih. Aku mengetuk pintu rumah. Gak lama kemudian ada yang membukanya. Muncul dari balik pintu seorang perempuan dengan senyum di bibirnya. Hai, aku Sisi, anaknya Ibu Lucy, ucapnya sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Ternyata Sisi namanya. Oh, aku Bri, salah satu orang yang akan kos di sini, jawab aku dengan senyuman. Selanjutnya aku dipersilakan masuk. Sisi adalah anak pertama dari Tante Lucy, perempuan berumur sekitar 21 tahun. Berparas cantik, badan tinggi langsing, berambut panjang hingga menutupi punggungnya. Itulah kali pertama aku bertemu Sisi, perempuan ramah dan terlihat memiliki perilaku yang baik. Cukup lama kami berbincang dalam rangka memperkenalkan diri masing-masing. Ternyata Sisi berkuliah di tempat yang sama denganku, hanya berbeda jurusan dan angkatan. Tidak lama kemudian, muncul perempuan dari lorong tangga yang menuju lantai atas. Hai mas, aku Memi, ucap perempuan itu sambil menjulurkan tangannya mengajak bersalaman. Oh, ini yang namanya Memi, jawabku sumringah. Memi adalah adik dari Sisi, berbeda jauh dengan penampilan kakaknya. Dia berambut pendek layaknya laki-laki, berkulit lebih gelap dari Sisi, berpenampilan tomboy, bercelana jeans dan memakai kaos band metal. Tidak ketinggalan aksesoris gelang dan cincin menghiasi tangannya. Wajah bermakeup gotik dengan eyeliner hitam di bawah mata dan hidungnya ditindik. Anak metal. Penampilannya sangat berbeda jauh dengan kakaknya. Setelah itu, kami bertiga melanjutkan perbincangan di ruang tengah. Banyak yang mereka ceritakan, mulai dari kampus masing-masing hingga bercerita tentang keluarga. Begitu juga denganku, menceritakan hal-hal yang menurut aku penting untuk mereka ketahui. Pada intinya, aku bilang bahwa aku dan teman lainnya yang akan tinggal di rumah ini adalah anak-anak yang cukup baik dan bisa menjaga kepercayaan yang sudah Tante Lucy berikan untuk tinggal di rumah itu. Ada yang menarik ketika kami membahas tentang hal unik yang Sisi miliki. Sisi bilang kalau dia memiliki kebiasaan yang agak aneh, yaitu tidur berjala. Iya,
Sisi punya kebiasaan yang cukup menarik perhatianku. Katanya, dia terkadang berjalan dalam keadaan tidur. Makanya, Sisi berpesan agar aku dan teman-teman tidak kaget apabila suatu saat melihatnya berjalan dalam keadaan tidur. Menarik, karena sebelumnya aku sama sekali belum pernah melihat ada orang yang memiliki kebiasaan ini. Hingga pada akhirnya, di akhir perbincangan, aku berkesimpulan bahwa Sisi dan Memi adalah dua perempuan muda yang menyenangkan, ramah, dan suka untuk menceritakan hal apapun. Setelah cukup lama di ruang tengah, aku meminta izin untuk membereskan barang-barang dan menyusunnya di dalam kamar. Selanjutnya, mereka ke lantai atas, menuju ke kamarnya masing-masing. Pada waktu memutuskan untuk tinggal di rumah itu, kami langsung membagi-bagi tempat. Siapa tinggal di kamar yang mana? Begini pembagiannya. Kamar aku, kosong. Kemudian Irwan, Doni, Asep, dan Nandu. Di kamarku yang berukuran kira-kira 5x4 meter itu sudah disediakan tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar. Kamar lainnya pun sudah berisi perabotan yang sama. Yang membedakan adalah luasnya. Kamar yang paling besar adalah kamar yang aku tempati. Bisa dibilang kami cukup beruntung bisa tinggal di rumah itu. Di samping letaknya yang cukup strategis. Tidak di pusat kota ya, tapi bukan di pinggir kota juga. Harga sewa per kamarnya pun tergolong murah, hanya setengah dari harga pasaran tempat kos di Bandung pada saat itu. Dengan harga yang sudah cukup murah itu, kami juga mendapatkan fasilitas yang lengkap, termasuk dapur dan perlengkapannya. Kami cukup senang tinggal di rumah itu. Pada awalnya, masih di hari yang sama. Setelah cukup lelah membereskan barang-barang, selepas maghrib aku tertidur dan tidak tahu apa yang terjadi di luar kamar. Kemudian, Bandung sedang turun hujan sepanjang hari, berlanjut hingga malam menjelang. Memaksaku terlelap cukup lama, tapi sekitar jam 1 malam aku terbangun. Sekujur tubuhku menggigil kedinginan, disebabkan oleh hembusan angin malam yang tertiup langsung ke badan. Ternyata jendela kamar dalam keadaan terbuka. Pantas saja, sambil menahan kantuk yang masih cukup hebat, berjalan gontai aku menuju jendela kamar untuk menutupnya. Melalui jendela itu, aku bisa melihat seluruh bagian depan rumah dengan halaman luasnya yang terlihat pada saat itu. Suasananya masih cukup terang, terbantu dengan lampu depan yang sudah menyala. Aku masih sangat bisa memandangnya dengan jelas. Gerimis masih saja turun dari langit. Jalan depan rumah sudah terlihat sangat sepi. Tidak ada kendaraan yang melintas ataupun orang lalu lalang. Cukup lama aku berdiri diam di depan jendela. Lamunan terusik seketika. Ketika sekilas aku melihat ada perempuan berjalan masuk ke arah lorong samping rumah. Walaupun hanya sekilas, tapi aku dapat melihatnya dengan jelas. Perempuan dengan rambut ikat panjang sebahu, berpakaian baju terusan sebatas lutut. Tapi aku tidak sempat memperhatikan raut wajahnya. Sekilas perawakannya seperti Sisi, tapi aku berpikir kalau itu adalah teman Doni atau Asep. Karena mereka memang menempati kamar yang terletak di bagian samping rumah. Untuk memasukinya dapat melalui pintu di lorong samping. Tidak terlalu ambil pusing, aku langsung kembali ke niat awal, menutup jendela kamar dan juga tirainya. Kemudian aku mematikan lampu kamar dan langsung merebahkan badan di atas tempat tidur untuk melanjutkan tidur yang sempat terpotong. Badan masih terasa sangat lelah. Dalam keadaan kamar yang gelap, hanya dibantu cahaya dari TV yang masih dalam keadaan menyala, aku memaksa mata untuk terpejam. Tapi usahaku tidak kunjung berhasil karena mendengar sesuatu yang bersumber dari lantai atas. Ada suara yang cukup mengganggu. Aku mendengarnya seperti suara langkah kaki. Duk, duk, duk. Kira-kira seperti itu bunyinya. Terkadang seperti suara langkah orang sedang berjalan, kadang seperti berlari, membuatku semakin susah untuk tidur. Memi dan Sisi sudah tengah malam seperti ini masih belum tidur juga, pikirku dalam hati. Posisi kamar mereka memang tepat berada persis di atas kamarku, sehingga kalau dalam keadaan hening dan sepi seperti ini, suara langkah kaki mereka pasti terdengar dari bawah. Seperti itulah kira-kira. Cukup lama suara itu terus-menerus terdengar, sampai pada akhirnya hanya terdengar suara duk-duk sesekali. Mungkin Sisi dan Memi memang sudah selesai melaksanakan aktivitasnya. Syukurlah, dengan begitu aku bisa melanjutkan tidurku lagi. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat tengah malam. Ketika tiba-tiba aku merasa haus. Saat itu juga aku berniat untuk keluar kamar dan menuju dapur untuk minum. Untuk sampai ke dapur, aku harus melewati lorong tangga yang menuju ke lantai atas, lalu melewati ruang tengah, ruang makan. Setelah itu baru sampai di dapur. Isi rumah sudah sangat hening dan sepi. Aku pikir mungkin karena sebagian besar penghuninya sudah tidur. Mungkin hanya aku, Memi, dan Sisi yang masih terjaga. Tidak ada perasaan takut atau aneh.
ketika membuka pintu kamar, kemudian melihat suasana ruang tengah yang terlihat temaram. Hanya terbantu cahaya lampu dari halaman belakang yang masuk melalui sela-sela jendela di ruang makan. Suasananya membuat nyaliku menjadi melemah, ditambah dengan suara angin yang bertiup cukup kencang di luar, menemani turunnya hujan yang intensitasnya semakin besar. Mungkin karena ini adalah malam pertama tinggal di rumah baru, aku belum mengenal benar suasananya. Aku berpikir begitu bermaksud untuk menambah nyali yang memang sudah semakin goyah. Sebelah kiri kamar adalah ruang tamu yang dalam, juga sama keadaannya, gelap gulita. Tidak berani melirik ke arah situ, perasaanku tidak enak. Aku mulai melangkahkan kaki keluar kamar. 3 langkah pertama, aku sampai di depan tangga yang menuju lantai atas, tempat di mana kamar Memi dan Sisi berada. Sempat melirik ke arahnya. Aku melihat lorong tangga dalam keadaan gelap. Hanya terlihat porselen putih pada anak tangga yang memantulkan sedikit cahaya dari atas. Aku sempat sebentar menghentikan langkah tepat di depan lorong tangga karena kembali mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan dari atas. Tawa yang terdengar hanya terdiri dari 1 orang. Itu Memi atau Sisi ya? Sudah larut malam begini masih belum tidur juga. Begitu gumamku dalam hati. Setelahnya aku melanjutkan langkah menuju dapur. Sempat berniat untuk membangunkan teman-teman yang lain untuk menemaniku sekadar berbincang. Tapi aku urungkan niat itu, takut mengganggu istirahat mereka. Sebenarnya bagian rumah yang menurutku cukup menyeramkan adalah lorong yang letaknya berada di sebelah dapur. Lorong ini menuju pintu samping yang melewati kamar Doni dan Asep. Karena itulah, ketika dalam perjalanan menuju dapur dan melewatinya, aku percepat langkah. Aku merasakan kalau ada sesuatu di lorong itu. Sesampainya di dapur, aku langsung membuka lemari es dan meneguk segelas air. Aku biarkan dapur dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari dalam lemari es yang membantu penerangan. Setelah selesai, aku langsung melangkahkan kaki kembali menuju kamar. Di dalam perjalanannya, kembali langkahku terhenti tepat di depan tangga. Kembali aku mendengar sesuatu. Ada suara yang terdengar mengambang dan sayup-sayup, tetapi masih cukup jelas. Aku bisa memastikan bahwa suara itu adalah suara tangisan. Suara perempuan yang menangis terseduh-seduh, bukan tangisan histeris, tetapi suara tangisan yang menurutku adalah tangisan kesedihan. Tertegun aku mendengarnya. Masih saja aku berpikir kalau itu adalah suara Memi atau Sisi. Aneh. Sebelumnya aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan dari tempat yang sama. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi suara tangisan? Karena penasaran, aku sempat berniat untuk naik dan mencari tahu ada apa sebenarnya di lantai atas. Tapi di anak tangga yang ketiga, aku berhenti dan mengurungkan niat, kembali melangkah turun. Aku takut mengganggu privasi Memi dan Sisi, kemudian langsung masuk kamar dan menutup pintu. Di kamar, aku tak mendengar ada suara-suara lagi. Entah itu suara tangisan, tertawa, ataupun suara langkah-langkah kaki. Keadaan itu membuatku kembali tertidur pulas. Tapi belum lama tertidur, aku kembali terbangun. Kali ini terjaga karena mendengar seperti ada yang membuka pagar rumah. Ada apa lagi ini? Gumamku dalam hati dan melirik ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Setelah suara pagar, kemudian aku mendengar suara teman-teman kos yang lain dan ternyata ada suara Memi dan Sisi juga. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar. Maaf Mas Bri, terbangun gara-gara kita ya? Hehehe. Tadi aku minta tolong Nando dan Doni untuk membantu mengambil barang-barang dari tempat kos yang lama. Tadinya mau ngajak Mas Bri juga, tapi kelihatan capek sekali, jadi nggak enak untuk membangunkan. Memi membuka pembicaraan ketika aku masih terlihat bingung. Setelah mendengar penjelasan dari Memi, aku baru tersadar kalau ternyata mereka, Memi, Sisi, Nando, dan Doni pergi keluar rumah selepas maghrib ketika aku sedang tertidur pulas. Sedangkan Irwan dan Asep rencananya baru akan datang pada Minggu pagi. Jadi, sejak lepas maghrib, hanya aku di dalam rumah, sendirian. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman merasakan juga pernah ngekos di rumah yang kayak gitu? Komen ya kalau ada. Oke, admin undur diri dan terima kasih atas waktunya udah nyimak di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.